Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun berada, kita kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa. Adapun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini adalah memperkuat ikhtiar, teguhkan tawakal. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan Al-Mukarram Kiai Ahmad Khambali SEMM. Berhubung beliau sudah hadir, maka kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yai? Alhamdulillah, bikhair walhamdulillah. Jumpa kembali nih Yai. Ya, setelah sekian lama kita tidak basuh lah ya. Seperti itu Yai. Nah, ini terkait dengan tema kita ini, mungkin Ustadz ataupun Yai bisa langsung menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan pagi Jumat yang berbahagia ini, para jamaah Facebookiyah, para jamaah Tribuniyah, para jamaah YouTubiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan penuh dengan kelimpahan rahmat, penuh dengan kelimpahan rizki. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa nur qulubina binuril Islam. Para jamaah Tribuniyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi Jumat yang berbahagia ini, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kenyamanan, kita mencoba untuk memberikan satu gambaran, satu gagasan, satu sharing melalui Tribuniyah, melalui Tribun yang bertemakan dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan meneguhkan tawakal. Kenapa kita memberikan satu tema yang cukup singkat? Karena manusia hidup, Bang Raymond, itu harus penuh dengan ikhtiar. Ya. Kita harus berusaha, ya, apapun bentuk usahanya. Yang penting halalan thayyibah. Nah, konsep daripada ikhtiar itu sendiri, bagaimana kita bisa mengaktualisasi kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kebanyakan masyarakat kita ini ingin mendapatkan sesuatu tetapi tanpa ikhtiar. Tidak ada yang namanya kita ingin mendapatkan rizki, kita ingin mendapatkan pendapatan, hanya berdoa saja, hanya tawakal saja, maka ujuk-ujuk uang akan datang dari langit atau uang akan jatuh dari langit. Maka perlu dengan yang namanya konsepnya namanya duit. Orang mau dapat duit harus pakai duit. Apa duitnya itu? Yang pertama doa. Lalu U-nya apa? Usaha. I-nya itu apa? Ikhtiar. Setelah itu baru tawakal.
Orang hanya doa terus kerjanya Ada usaha. tanpa usaha, maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Betul. Nah, kalau kita sudah doa, maka harus ada ikhtiar, ada usaha. Nah, kalau sudah ikhtiar, ya sudahlah, pasrah. Ada yang namanya tawakal. Balik lagi, doa lagi. Doa lagi. Inilah yang namanya siklus kehidupan. Ya, orang mau dapat duit harus pakai duit. Maka outputnya apa? Outputnya adalah kita akan mengidap. Kalau bahasa saya itu namanya penyakit AIDS. Oh, iya. Aku ingin duit sekarang. Oh, pikir aku ingin duit selamanya. Nah, jadi Oke. dengan ikhtiar ini apapun jenis usahanya, maka perlu dari ikhtiar itu lakukan yang namanya aktivitas. Karena apa? Produktivitas selalu berbanding lurus dengan aktivitas. Nggak ada yang namanya produktif kita akan dapat uang banyak tanpa aktivitas. Sebanding dia ya. Harus banding. Nah, maka ada istilah yang paling gampang. Ikhtiar itu penting. Doa atau tawakal segala-galanya. Oh. Jadi dalam teori konsep yang namanya ikhtiar dengan tawakal ini sejalan, Bang Reman. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan yang utuh antara ikhtiar dengan tawakal. Kita mengilustrasikan sebuah sampan, kita bawa perahu, yang namanya ikhtiar itu mengayuhnya dengan sebelah kiri, maka yang namanya tawakal mengayuh dayungnya Sebelah kanan. Maka ini akan indah jalannya dan akan mencapai sebuah tujuan. Apa tujuan kita? Mimpi kita. Maka di dalam ikhtiar ini kita harus punya mimpi. Mimpi itu yang bisa diukur, mimpi yang bisa dicapai, mimpi yang harus bisa ada aktivitasnya, mimpi harus ada waktunya. Maka dalam konsep manajemen objektif, konsep Islamnya itu, mimpi itu harus smart. S-nya itu mimpi harus spesifik, mimpi itu harus measurable, bisa diukur, mimpi itu harus ada action, ada aktivitas, ya, ada tindakan, mimpi itu juga harus realistis, mimpi juga harus ada timetable-nya, ada waktunya. Inilah konsep yang namanya ikhtiar yang harus dibarengi dengan tawakal. Nah, Saya rasa itu, Pak Teman. baik, terima kasih ya. Nah, jadi terkait dengan ikhtiar dan tawakal itu ya ibarat tadi perahu berjalan itu seiring sejalan. Ya, Ketika satu kita kesatuan. satu kesatuan ketika kita mengayuh sebelah kiri, maka juga akan mengayuh sebelah kanan. Ya. Nah, terkait dengan mimpi-mimpi tadi ya. Apa peranan tidur dalam hal ini ya? Oke. Ketika kita dalam hal bermimpi ini kan pada hakikatnya kan harus tidur dulu baru Ya. bisa bermimpi. Nah, di mana posisi tidur itu menurut Yai? Posisi tidur itu kan kita merelaksisasi aktivitas kita di dalam hal 8 jam kerja. Jadi konsep mimpi bunga tidur beda dengan mimpi yang kaitannya dengan clear vision. Fisik ya. Ya, jadi orang ingin sukses melalui ikhtiar kita. Sebenarnya konsepnya ada 8, 8, 8. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk main-main. Karena satu hari, satu malam itu totalnya 24 jam. Ini kita mau ikhtiarnya di mana usahanya? Ya tadi 8 jam. Jangan 24 jam itu untuk main-main. Nah, itulah letak mimpi yang sebenarnya yang kaitannya dengan clear vision. Jadi, mimpi tadi harus spesifik. Oh, saya kerja di Tribun, misalnya, pingin menjadi GM 3 tahun lagi. Itu Mimpi. clear. Clear. Ada yang dikejar, mimpinya, ikhtiarnya ke sana. Prosesnya bagaimana? Maka ada yang namanya dalam konsep ilahiyah, dalam konsep kenabian itu namanya ijhad
wala taksal wala takun hafilan. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas dan lengah. Kalau kita ingin mencapai sebuah ikhtiar tapi kita malas dan lengah, maka tadi mimpi kita yang ingin, katakanlah ingin jadi GM-nya Tribun 3 tahun ke depan, ini tidak akan pernah tercapai. Padahal konsep kenabian tadi, ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas dan lengah. Nah, dibarengi dengan apa konsep keikhtiaran tadi? Ungzur man naja wala tangzur man fasila. Contohlah orang yang sukses. Jangan kau tiru orang yang gagal. Karena apa? Orang gagal di dalam hal berusaha biasanya cari orang agar sama-sama gagal. Maka 50% saham kesuksesannya akan tersedot oleh orang yang gagal tadi. Ya, itu konsepnya situ Bang Raymond, terkait dengan tadi mimpi. Jadi konteksnya mimpi sebagai bunga tidur dengan mimpi mewujudkan usaha kita, ini konteksnya beda jauh. Artinya yang saya maksud tadi ya, ketika memang kita hendak bermimpi itu kan paling tidak ada upaya untuk tidur dulu. Apakah kita bisa mengkaitkan dengan apakah kita mempunyai niat dulu untuk berikhtiar? Karena kan selama ini kan gini ya, kita kan banyak melihat, oh kita udah ikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah maksimal dalam bekerja. Toh pada akhirnya kita sudah berdoa, tawakal dan segala macam. Tapi tidak juga bisa menggapai mimpi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, niat itu setelah kita membuat satu mimpinya dulu. Ini sebenarnya, kenapa orang kebanyakan gagal mencapai sebuah prestasi? Karena tidak punya mimpi. Tidak punya visi. Betul. Ya. Kalau pondasinya mimpinya sudah kita letakkan, mohon maaf, misalkan saya dulu kerja di sebuah perbankan. Saya punya mimpi, sekian tahun saya harus jadi pimpinan cabang. Timetable. Ya. Jadi harus ditentukan dulu. Baru kita ada action tadi. Makanya mimpi itu harus spesifik. Harus bisa diukur, harus ada action. Ya. Action ini kan begitu harus ada kemauan di dalam diri kita. Ada tindakan. Iya. Baru mimpi yang realistis. Nggak mungkin, oh saya kerja jadi wartawan Tribun 1 tahun harus beli Mercy. Ini impossible. Nggak realistis. Ya. Makanya mimpi harus yang bisa diukur. Nah di situ Bang Rema. Berarti memang mimpi itulah yang memang harus kita prioritaskan dulu, baru kita melakukan yang namanya upaya-upaya tadi. Nah, ketika kita bermimpi dalam hal ini ingin menjadi seorang pimpinan atau tapi pada akhirnya ya kita tidak mampu dalam merealisasikannya di tengah jalan misalnya seperti itu ya. Ada misalnya indikasi, ini berat nih kayaknya mimpi ini. Apa yang kita lakukan ya? Yang pertama kita harus meresposisi dulu mimpi kita dulu. Kembali lagi tadi, mimpi itu harus kita tahu kemampuan kita. Maka harus bisa diukur. Kalau kita sudah tahu kita nggak mampu, kenapa kita mimpinya tinggi? Itulah yang akhirnya jatuhnya jangan sampai mimpi seperti mimpi bunga tidur. Hanya sekedar mimpi, hanya sekedar angan-angan, tetapi mimpinya nggak bisa direalisasikan. Saya pernah mimpi, saya kerja di Bank A 2001 saya harus sudah punya rumah. Bulan April waktu itu. Itu mimpinya. Ternyata meleset hanya 1 bulan, belinya di bulan Mei. Tahunnya masih sama. Ini masih achievable. Tetapi kalau muluk-muluk, saya mau beli rumah seharga 2 miliar dalam tempo 2023, hanya 1 tahun. Rasanya impossible. Maka mimpi itu yang harus bisa kita capai. Mimpi yang bisa kita gapai. Dan rata-rata kebanyakan masyarakat membuat mimpi hanya sekedar angan-angan. Saya pingin sukses. Menurut saya itu mimpinya bagus Bang Raymond. Tetapi tidak terukur. Kita lulus jadi sarjana aja sudah sukses. Betul. Ya kan? Tetapi kategorinya harus clear vision tadi. Saya
kerja misalkan contoh di Tribun 3 tahun, saya harus sudah jadi manajer. Itu achievable. Nah, di situ rasanya. Nah, kalau menurut Yai bisa kita kategorikan sama nggak mimpi dengan keinginan Yai? Keinginan itu beda. Beda ya? Sangat beda jauh. Keinginan atau kemauan itu hanya terangan-angan. Tapi itu sama dengan visi. Visi itu harus lebih ke clear visionnya dulu. Ya, maka harus spesifik Bang Raymond tadi yang saya katakan. Oh, saya kerja di Tribun 3 tahun, saya harus punya mobil jenisnya Toyota Avanza, Rush. Rush misalnya. Harus lebih spesifik disebutkan. Oke. Seharga berapa? Sehingga kita breakdown nih. Oh, harganya 200 juta. Saya mau tempuh dalam tempo 3 tahun. Berarti ada sekitar 3 juta per bulan yang harus kita kan 12 ya, berarti kan 32 bulan. Yes. Ya, berarti 200 juta di breakdown dulu 32 bulan 36. Sehingga di situ akan punya ketemu. Ya. Oh, berapa yang harus kita sisihkan? Bulan saya sekian. Oke. Dihitung dulu Bang Raymond. Pendapat pengeluaran saya, oh makan minum sekian. Ini baru akan ketemu. Inilah bagian daripada usaha yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan Avanza. Dan usaha yang realistis dari hasil pendapatan kita per bulan. Oke, berarti memang itulah tetap harus realistis dalam hal bermimpi ini ya. Nah ya, ini dalam sunnah Rasul, kira-kira ada nggak digambarkan contoh ataupun memang yang bisa Yai ceritakan tentang hubungan antara tawakal dan ikhtiar ini menurut Rasul Ray? Contoh yang paling kasat mata adalah setiap makhluk di dunia ini, khususnya kajian yang terkait dengan anjuran Rasulullah, kita kan diwajibkan oleh Rasul itu untuk berusaha. Ya, tidak boleh bermalas-malas. Bahkan di surat Ar-Ra'd tadi yang ayat 11 tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib suatu kaum tergantung kaum itu sendiri. Mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Nah, satu kajian Rasul, ada enggak Rasulullah itu pemalas? Enggak. Rasulullah dari semenjak kecil itu sudah berusaha. Pada saat beliau yatim, sudah bekerja keras. Itu sudah menjadi satu contoh, teladan bagi kita. Betul. Nah, bagi siapa? Bagi umatnya. Iya. Tetapi konon perjalanannya banyak umat Rasul yang pemalas juga banyak dan lain sebagainya. Makanya tadi ada hadis namanya ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas dan lengah. Nah, Rasul mengatakan lagi apa? Kalau kita mau sukses, mau berusaha dan hasilnya maksimal, mayyazro yahsud. Barang siapa yang menebar benih, pasti panen. Barang siapa yang mau berusaha, pasti akan mendapatkan uang. Barang siapa yang mau beraktivitas, pasti hasilnya akan produktif. Jadi, suri toladan dari Rasulullah ini hakikatnya semenjak Rasulullah masih kecil, Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya, Rasulullah sudah bekerja keras. Nah, tinggal kita ini yang menjadi umatnya, konsepnya ada nggak kita memiliki 3 konsep tadi, 3K. Kayak yang pertama, umatnya Rasul sudah diberi kesempatan untuk berusaha. Yang kedua, kemampuan. Umat Rasul rata-rata IQ-nya tinggi, Bang. Tinggal kayak yang ketiga, kemauan. Mau nggak kita menjadi orang sukses melalui ikhtiar kita? Nah, ikhtiar ini tidak 3K tadi ini harus dibarengi dengan grit, kegigihan. Orang pintar itu akan kalah dengan orang yang punya grit.
Orang yang IQ-nya tinggi akan kalah dengan orang yang punya grit. Orang yang sehebat apapun akan kalah dengan orang yang memiliki grit. Ya, maka passionnya itu ada di grit tadi, Bang Reman. Untuk apa? Mengoptimalisasi kemampuan yang ada di diri kita agar kita berusaha maksimal yang dibarengi dengan doa yang diakhiri dengan tawakal tadi. Maka konsepnya tadi, orang mau dapat duit harus pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau konsep ini dipegang, maka kita akan dapat duit yang sesungguhnya. Gitu. Nah, dari duit tadi ya, doa, usaha, tawakal dan ikhtiar. Bagaimana kita bisa menyikapi yang namanya peran takdir ya? Takdir. Terkait dengan peran takdir, itu setelah kita melakukan proses. Oh ya udahlah, udah takdirnya saya jadi orang begini. Ya, jadi takdir itu output terakhir, Bang Remon. Ya. Setelah kita berusaha dan berikhtiar. Dan bagaimana ketika takdir itu tidak sesuai ekspektasi yang dari awal kita mimpikan? Maka harus benteng kita harus siap kecewa, siap untuk tidak mencapai tujuan, tetapi harus kita kembali lagi. Maka tadi ya udah, kita harus tawakal. Konsep tawakal itu sebenarnya manakala kita sudah berikhtiar tetapi kita nggak mencapai tujuan tadi, maka kita harus pasrah kepada Allah. Tetapi bukan terus pasrahnya itu adalah putus asa. Betul. Balik lagi, doa lagi. Itulah konsep duit tadi sebenarnya. Dan mengulangi mimpi yang sama? Yes. Sambil kita meresposisi. Apakah mimpi ini perlu kita untuk lakukan kembali atau perlu direvisi atau direposisi misalnya? Betul. Oke. Berarti bisa dikategorikan dari 4 kriteria tadi itu ada yang namanya peran takdir. Betul. Memang pada hakikatnya itulah yang menjadi apa istilahnya ya, itulah yang menjadi jawaban daripada semua mimpi, ikhtiar dan tawakal kita. Betul. Yang mana ya harus kita hadapi dengan cara mereposisi ataupun kita kaji kembali. Betul. Apakah kita layak terhadap mimpi itu. Nah, ini di sesi terakhir Yai, apa yang ingin Yai sampaikan atau pesankan kepada pemirsa Tribuners yang ada di rumah tentang tema kita pada pagi hari ini? Silakan. Terima kasih Bang Remon, para jamaah Tribunnews yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada tema pada Jumat pagi yang berbahagia ini terkait dengan ikhtiar untuk memperteguh tawakal kita. Yang pertama, para jamaah Tribuniyah, bahwa kita di dalam mengarungi kehidupan harus memiliki yang namanya visi atau mimpi agar kita berusaha mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, bermimpilah dengan satu konsep ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas dan lengah. Lalu yang ketiga, bagi para jamaah Tribuniyah, kita harus mayyazro yahsud. Barang siapa nebar benih, pasti akan panen dari hasil usaha kita. Lalu yang keempat, buatlah konsep dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dapat duit, harus pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar. Maka outputnya adalah akan mendapatkan uang yang sebenarnya, yaitu duit. Nah, ini outputnya apa? Akan mengidap yang namanya penyakit AIDS. Aku ingin duit sekarang. Itu Bang Remon, terima kasih. Baik, terima kasih Yai. Memang yang namanya duit itu segala-galanya Yai. Ya. Tapi bukan berarti segala-galanya duit juga ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Demikian Tribuners, obrolan dan perbincangan kita dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa, yang mana yang pada saat ini kita sudah diberikan beberapa informasi terkait dengan tema tersebut oleh Kiai Ahmad Hambali SMM. Semoga apa yang menjadi perbincangan tadi dapat diambil sari
dinikmati ilmunya dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap ikuti terus program Tribun Medan, bantu like, follow seluruh channel ataupun akun sosial media Tribun Medan, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, bahkan juga TikTok. Terima kasih pada Yai Khambali atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada pemirsa Tribuners yang setia menyaksikan program ini. Kita berjumpa kembali pada episode dan waktu yang berbeda. Akhir kata, seluruh kru yang bertugas, saya mohon pamit undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.